Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Siapa di sini yang masih bingung cara menyusun artikel ilmiah? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran kerangka dalam menyusun artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah tentu banyak ya, ada tesis, ada skripsi, ada disertasi, ada makalah, ada paper, dan lain-lain. Dan untuk artikel ilmiah merupakan laporan hasil penelitian atau pemikiran seseorang atau lebih yang kemudian disusun sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu sehingga layak dipublikasikan atau disebarluaskan di dalam jurnal ilmiah. Kemudian, artikel ilmiah ini juga harus original atau dari hasil karya sendiri, tidak plagiat atau mengambil karya orang lain. Karena nantinya artikel ilmiah yang layak dipublikasi juga akan dicek tingkat plagiasinya atau kemiripan tulisan kita dengan karya orang lain yang telah terbit sebelumnya. Dan untuk jurnal yang baik, yang telah terakreditasi atau bereputasi, baik nasional maupun internasional, memiliki tingkat plagiasi maksimal 25%, 20%, atau kurang daripada itu. Dan untuk tingkat plagiasi mata kuliah karya ilmiah di UT itu ada di angka maksimal 30%. Untuk menulis artikel yang baik dan layak diterbitkan, tentu kita harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan juga penulisannya disesuaikan dengan template yang kita download atau kita unduh di halaman website jurnal tersebut. Misalnya ini di jurnal obsesi saya akan memperlihatkan template yang bisa kita download. Nah, ini adalah template artikel jurnal obsesi. Di jurnal berikutnya, ini ada jurnal Universitas Lancang Kuning ya. Kemudian kita terus ke bawah sampai kita menemukan jurnal template. Nah, ini bisa kita download, kemudian kita sesuaikan tata cara penulisan jurnal PAUD Universitas Lancang Kuning. Begitu juga dengan salah satu jurnal PGSD di alamat websitenya bisa kita temukan template yang bisa kita unduh, kemudian disesuaikan dengan aturan penulisan atau kerangka dari artikel jika PGSD, Jurnal Ilmu Kependidikan Universitas Negeri Makassar. Kerangka dalam penyusunan artikel ilmiah sudah saya rangkum di dalam slide berikut. Ini dari jurnal obsesi, kemudian ini dari jurnal lektura, ini jurnal jika PGSD. Secara umum, artikel ilmiah disusun atas kerangka sebagai berikut. Yang pertama, memuat judul, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, ada simpulan dan saran, dan ada referensi atau daftar pustaka. Untuk memahami lebih lanjut terkait bagian dari kerangka penyusun artikel ilmiah, mari kita perhatikan dari contoh artikel yang sudah terbit. Bagian yang pertama adalah judul. Nah, judul di sini sangat penting untuk menarik pembaca dan juga memberikan informasi terkait keseluruhan tulisan yang telah kita buat. Artinya, first impression dari pembaca didapatkan dari judul artikel. Kita bisa tahu topik apa yang ditulis dan dibahas di dalam artikel. Sehingga judul juga harus spesifik, maksimal 20 kata. Lihat dari judul ini, upaya peningkatan kemampuan berhitung melalui pembelajaran berbasis alam pada anak usia dini. Nah, dari judul ini kita bisa memahami bahwasannya kemampuan berhitung anak usia dini. Dan ini ditingkatkan melalui pembelajaran berbasis alam. Judulnya adalah Penerapan Media Congklak untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SDN 4 Hadi Polo. Nah, dari artikel ini bisa kita pahami bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4. Dengan cara apa? Yaitu dengan media congklak. Setelah judul, biasanya dilengkapi oleh identitas penulis. Bisa terdiri dari satu atau lebih penulis yang dilengkapi afiliasi kampus atau sekolah. Ini adalah penulis, kemudian ini adalah afiliasi kampus. Begitu juga dengan artikel-artikel yang lain.
Ada penulis dan afiliasi kampus. Kemudian ini juga seperti itu, ada penulis dan afiliasi kampus. Dan untuk mata kuliah karya ilmiah di universitas terbuka, mahasiswa sebagai penulis pertama, tutor mata kuliah menjadi penulis berikutnya. Kemudian bagian abstrak berisikan deskripsi subjek penulisan, metode yang digunakan, yaitu mencakup prosedur pengumpulan data, instrumen, sampel untuk penelitian kuantitatif, dan informan untuk penelitian kualitatif, serta teknik analisis data. Kemudian memuat hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Biasanya abstrak ditulis dalam 150 sampai 250 kata, menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dilengkapi dengan kata kunci atau keyword untuk memudahkan pencarian artikel kita, dan ini dipilih sesuai topik. Kemudian ini adalah contoh abstrak, memuat informasi terkait topik penelitian, tujuan penelitian. Ini merupakan metode penelitian, mulai dari pengumpulan dan analisis, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Dan abstrak ini dilengkapi oleh kata kunci, ya, menjujai, local wisdom, dan stimulasi anak usia dini. Di contoh abstrak artikel lain, memuat informasi terkait tujuan penulisan, metode penelitiannya, kemudian subjek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Kemudian memuat informasi hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Dan ini adalah kata kunci, yaitu hasil belajar, media pembelajaran, IPS, dan bahasa Indonesia. Bagian berikutnya yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan bagian yang penting dalam penyusunan artikel ilmiah. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui urgensi atau pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian, susunan dalam pendahuluan dimulai dari pengantar, lalu memuat kajian pustaka yang mendukung variabel penelitian, menjelaskan permasalahan atau gap, atau mengidentifikasi masalah yang ditemui, yang didukung oleh data empiris, menampilkan hasil penelitian yang mirip dengan penelitian kita, namun juga menyampaikan apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Nah, disinilah novelty dari penelitian. Kemudian, di pendahuluan juga menyertakan tujuan penelitian. Sehingga di dalam pendahuluan memuat tentang kutipan, baik itu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, yang berasal dari ahli, hasil penelitian, referensi buku, artikel, atau sumber lain yang sesuai dengan topik kajian penelitian kita. Untuk penelitian kuantitatif dimulai dari pembahasan yang umum ke pembahasan yang khusus. Sedangkan untuk penelitian kualitatif di pendahuluan disampaikan bahasan khusus hingga umum atau ditarik bahasan secara global. Mari kita perhatikan contoh pendahuluan yang ada di artikel ilmiah. Pada bagian ini merupakan pengantar yang berisikan tentang apa yang dimaksud dengan anak usia dini, kemudian bagaimana perkembangan anak usia dini, dan urgensi pemberian stimulus pada usia-usia awal. Dilanjut dengan kajian teori sesuai dengan variabel penelitian. Ini berisi kutipan dari para ahli ataupun sumber referensi lainnya. Ini memaparkan tentang masalah sekaligus bukti empiris yang didapatkan dari hasil penelitian terdahulu ataupun dari pengamatan si penulis itu sendiri. Pada bagian ini menjelaskan tentang solusi atau rencana perbaikan yang bisa dilakukan. Di akhir pendahuluan dijelaskan tentang tujuan penulisan artikel atau tujuan penelitian. Kita lihat dari contoh lain, ini merupakan pengantar yang menjelaskan tentang pembelajaran yang diterapkan di SD, itu menggunakan kurikulum 2013, tematik integratif. Dan juga dilengkapi oleh kutipan dari sumber referensi. Sudah menjelaskan tentang permasalahan yang ditemui dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan, juga bisa diambil dari hasil belajar siswa. Kemudian di bagian ini sudah menjelaskan terkait solusi atau rencana perbaikan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Menggunakan
permainan congklak. Selain itu, juga menampilkan hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan topik penelitian. Juga dibahas tentang novelty atau keterbaruan yang membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dan di sini juga memuat tujuan penelitian. Bagian berikutnya kita masuk ke metode atau metode penelitian. Di bagian metode itu berisi jenis atau metode penelitian, sampel yang digunakan atau informan, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, memuat instrumen observasi atau bentuk penilaian, serta teknik analisis data. Dan ini adalah bagian-bagian yang menyusun di metode atau metode penelitian. Kemudian kita bisa perhatikan dari contoh, jika PGSD kita bisa perhatikan di sini memuat metode penelitiannya menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK, siklus yang digunakan, deskripsi setiap pertemuan di siklus. Kemudian ada lokasi penelitian, kemudian waktunya, subjek penelitiannya, pengumpulan data, menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Kemudian ini adalah teknik analisis datanya. Contoh yang ada di artikel ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, langkah-langkah penelitian, dan di sini ada teknik analisis data. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil berisi pemaparan hasil penelitian dan didukung dengan sajian data berupa tabel atau grafik, sedangkan di bagian pembahasan berisi analisis dan sintesis temuan kajian yang disesuaikan dengan tujuan atau rumusan masalah yang ada. Kemudian dikaitkan dengan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu. Hal ini sangat penting karena kita akan menganalisis, menginterpretasikan dari hasil temuan, kemudian mencantumkan penguatan ataupun perbedaan dengan sumber rujukan, baik dari buku, dari artikel, atau dari sumber lainnya. Ini adalah contoh hasil dan pembahasan artikel memuat hasil penelitian, kemudian diinterpretasikan berdasarkan hasil yang telah didapat, dan memuat kutipan dari sumber referensi yang sesuai. Bagian berikutnya yaitu simpulan dan saran. Dalam menyusun simpulan, ini dikaitkan kembali dengan rumusan masalah penelitian, karena pada dasarnya simpulan ini merupakan jawaban dari tujuan penulisan artikel. Selain itu, simpulan ini bersifat naratif, sehingga hindarilah pengulangan angka-angka yang telah ditulis pada bagian hasil dan pembahasan. Untuk bagian saran, ini harus spesifik sesuai dengan hasil analisis yang dibahas. Bersifat operasional, jelas kepada siapa atau institusi apa saran tersebut ditujukan, jelas dan spesifik apa yang disarankan atau kontennya, dan bagaimana saran itu dijalankan atau menggunakan metode dan strategi apa. Mari kita lihat contoh simpulan dan saran dari artikel yang telah terbit. Ini berisi narasi yang disesuaikan dengan tujuan penulisan artikel. Nah, bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Bagian ini memuat kumpulan sumber rujukan yang telah digunakan dalam penulisan artikel ilmiah, berasal dari buku, artikel ilmiah, ataupun sumber-sumber lainnya yang disusun sesuai kaidah penulisan. Biasanya menggunakan gaya American Psychological Association atau APA style. Dan untuk mata kuliah karya ilmiah di universitas terbuka memiliki batas minimal sumber rujukan yang digunakan, yaitu minimal 10, 5 buku, dan 5 artikel yang terbit di jurnal bereputasi yang terbit 10 tahun terakhir. Demikianlah kerangka dalam menyusun artikel ilmiah. Sekali lagi, dalam penyusunan artikel disesuaikan dengan template jurnal yang ingin kita tuju. Teman-teman mahasiswa dapat mengunduh template tersebut dari website jurnal tujuan. Berikut saya juga melampirkan template artikel untuk mata kuliah karya ilmiah di UT pada bagian deskripsi di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan hingga akhir terkait kerangka dalam menyusun artikel ilmiah. Semoga dapat dipahami dan juga dapat menghasilkan karya ilmiah yang layak untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.